terkait dengan Sempro ya, karena memang sudah sebentar lagi teman-teman akan melakukan seminar proposal yang merupakan luaran dari mata kuliah ini. Ya, next Mbak Utin. Ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama di awal dulu ketika teman-teman akan masuk ke semester 6, ada beberapa kesepakatan dengan prodi di mana teman-teman, salah satunya ya, di mana teman-teman yang MBKM itu juga harus wajib mengikuti mata kuliah ini, metodologi penciptaan maupun metodologi pengkajian DKV. Karena memang kita mengejar luaran dari mata kuliah ini adalah teman-teman melakukan seminar proposal. Kami mengharapkan setelah semester 6 ini selesai, sebelum yudisium, itu kita sudah selesai melakukan seminar proposal. Dan hasil dari Sempro ini nanti itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah ya proposal kalian layak atau tidak untuk diteruskan menjadi tugas akhir. Jadi nanti akan ada penilaian tersendiri terkait kelayakan proposalnya, apakah proposal teman-teman itu siap atau tidak dilanjutkan ke tugas akhir di mata kuliah seminar. Lalu yang kedua terkait dengan dosen pembimbing. Dari proposal itu nanti posisinya teman-teman ketika mendaftar akan memilih dosen pembimbingnya, ada 2 pilihan. Disitulah kemudian kita akan menentukan sesuai dengan topik dan tema penelitian yang teman-teman dalami di TA-nya. Lalu kemudian yang terakhir adalah nilai dari kedua mata kuliah tersebut. Jadi nilainya juga diambil dari Sempro. Sehingga kemudian Sempro ini wajib diikuti oleh seluruh teman-teman yang mengambil mata kuliah metodologi penciptaan DKV dan metodologi pengkajian DKV. Lalu mengapa Sempro ini kita kejar di semester 6? Jadi ada praktik baik ya yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman angkatan 2021 terkait dengan ini. Jadi sama dulu juga kita kejar di semester 6 untuk seminar proposalnya, dan alhamdulillahnya di semester 8 ini jumlah mahasiswa yang mengikuti kelayakan itu meningkat cukup pesat. Sehingga kemungkinan ketika kita nanti ngobrol terkait dengan lulus tepat waktu, itu juga dapat ditingkatkan. Jadi seluruh peserta perkuliahan yang kemarin akhirnya kelayakan di angkatan 2021, jika kemudian semuanya dikonversi ke pendadaran dan lulus, maka untuk semester ini angkatan 2021 itu bisa lulus tepat waktu sebanyak 50%. Jadi di semester ini tepat waktu mahasiswa 2021 sudah berkurang separuh. Tinggal nanti sisanya dilanjutkan di semester selanjutnya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut kami cukup baik. Sehingga kemudian kita akan terus mencoba ini ke angkatan-angkatan bawahnya, termasuk ke teman-teman yaitu angkatan 2022. Targetnya juga nggak akan muluk-muluk juga sih, sesuai dengan angkatan 2021. Semoga nanti teman-teman 2022 juga dengan metode Sempro yang seperti ini bisa mengejar dan akhirnya 50% bisa lulus tepat waktu. Target saya sih seperti itu. Tapi kalau ternyata teman-teman nanti bisa lulusnya lebih dari 50%, itu adalah satu nilai plus yang dapat diraih oleh teman-teman sekalian. Gitu. Next, Mbak Utin. Nah, yang kedua, seminar proposal semester ini itu akan dilakukan secara unsynchronize dan dilakukan secara daring. Mengingat kita sudah tidak punya banyak waktu lagi, dan teman-teman juga masih ada yang MBKM juga. Sambil menyelesaikan MBKM, kita akan coba untuk melakukan seminar proposal secara unsynchronize. Nanti syarat dan ketentuannya akan di belakang.
Lalu kemudian tiap proposal akan diuji dan dinilai oleh 3 dosen penguji nanti untuk seminar proposal. Lalu dari evaluasi angkatan 2021, kami masih banyak melihat kelemahan-kelemahan yang sangat terlihat ya, terutama pada pengumpulan data dan evaluasi. Maka dari itu mempertimbangkan hal tersebut, maka nanti kemungkinan setelah ini sebelum masuk ke mata kuliah seminar, teman-teman angkatan 2022 ini akan kita berikan kelas matrikulasi mungkin selama sebulan. Jadi kita Agustus nanti teman-teman akan kita undang untuk bisa mengikuti kelas matrikulasi pengayaan terkait dengan pengumpulan data dan evaluasi hasil TA-nya. Jadi nanti ditunggu saja jadwalnya seperti apa. Sampai di sini dulu, jelas ya teman-teman, saya lanjut. Next. Nah, langkah pendaftarannya, nah, bisa teman-teman lihat, itu ada link Google Form, nanti akan saya share juga di grup angkatan 2022, nanti bisa daftar di situ, tapi ada syarat administratifnya teman-teman. Yang pertama adalah minimal 108 SKS. 108 SKS itu saya melihatnya dari SKS normal yang teman-teman miliki sekarang ya. Seharusnya 108 SKS itu sudah terpenuhi. Kalau misalnya nanti lebih ya sudah kita lihat di semester 6. Tapi ini kita lihat apa namanya? Transkrip normal yang teman-teman miliki. Lalu sekurang-kurangnya 40 mata kuliah lulus, tidak ada mata kuliah dengan nilai E, jadi dicek lagi teman-teman transkripnya, jangan sampai ada yang E. Lalu untuk mata kuliah dengan nilai D itu hanya 10% dari total SKS yang sudah teman-teman kumpulkan. Ya kalau bisa jangan. Lalu kemudian tidak ada mata kuliah ganda di transkrip. Setelah ini berarti teman-teman juga harus menghubungi PA masing-masing jika masih double. Nanti bisa site PA. Nah, ini yang perlu dipersiapkan untuk daftar. Pertama adalah proposal sesuai ketentuan dalam panduan tugas akhir dalam format PDF. Lalu kemudian file presentasinya dalam format PDF nanti di-upload di Google Form-nya maksimal 20 slide, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Lalu kemudian transkrip nilai terbaru, lalu hasil cek plagiarisme, naskah proposalnya ini diturnitin, dicek, dan juga video presentasi maksimal 15 menit. Jadi teman-teman uploadnya ini nanti. File proposal dalam bentuk PDF fix, lalu kemudian file presentasi dalam bentuk PDF-nya maksimal 20 slide, lalu transkrip nilai terbaru, lalu hasil turnitin atau cek plagiarisme, dan juga video presentasi. Jadi teman-teman nanti merekam diri kalian sedang mempresentasikan apa ya kan ya saat teman-teman ke dan presentasinya tetap sama 15 menit, tidak ada penambahan. Jadi kalau proposal ini seharusnya bisa kurang dari 15 menit. Tolong disesuaikan. Next. Lalu ini status kerja profesinya ada di Google Form. Nah, nanti teman-teman silahkan diklik aja yang belum KKP ya. Karena yang masih belum toh KKP, karena KKP lakukan semester 7 atau di masa jeda semester 6 ke 7 setelah KKN. Jadi nanti diklik aja yang belum KKP, semuanya berarti ya. Next. Nah, sama dengan pemilihan dosen pembimbing TA ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Jadi nanti akan ada
dua pilihan, teman-teman bisa memilih dua nama dosen untuk menjadi pembimbing TA masing-masing. Dan usulan urutan pembimbing itu berdasarkan prioritas. Jadi kita akan melihat dulu yang pertama. Pilihan pertama seperti apa? Kalau pilihan pertama itu kemudian nanti penuh, nanti bisa kita lempar ke pilihan kedua. Nah, nanti posisinya adalah pembimbing itu juga sekaligus sebagai penguji, ditentukan dengan kriteria memiliki keahlian di bidangnya. Lalu yang poin penting keempat adalah kriteria penetapan pembimbing TA didasarkan pada yang pertama kesesuaian konsep seni atau desain atau masalah penelitian diusulkan mahasiswa dengan kualifikasi pembimbing. Kata sudah 3 tahun ya, saya rasa teman-teman sudah cukup paham kepakaran kompetensi dasar yang dimiliki dosen-dosen itu seperti apa. Oh, Pak Taufik itu kompetensinya apa? Pak Asmoro kompetensinya apa? Oh, Pak Basnindar kompetensinya apa? Pak Han kompetensinya apa? Kepakarannya apa? Pak Ipung kepakarannya apa? Teman-teman pasti sudah cukup paham. Nah, nanti kita akan memilih berdasarkan itu. Teman-teman silahkan memilih berdasarkan itu. TA saya tipografi. Oke, berarti pembimbing pertama saya, pilihan pertama saya adalah Pak Ipung. Silahkan. Lalu kemudian ada beberapa dosen yang memang secara ini kita batasi, tidak bisa untuk, bukan tidak bisa ya, mungkin belum bisa untuk membimbing kekaryaan, yaitu Bu Ana dan Bu Hening. Jadi saat ini kita membatasi beliau masih ke dalam ruang lingkup ke pengkajian. Jadi jangan kemudian secara sengaja memilih, wah aku apa namanya, aku animasi pembimbingku siapa Bu Ana gitu. Pasti akan kita belokkan gitu. Lalu kita juga akan menyesuaikan proporsi beban tugas setiap pembimbing. Kita juga akan melihat kira-kira dosen pembimbing tersebut itu masih punya tanggungan bimbingan di semester tua itu berapa orang. Kira-kira mampu nggak kalau misalnya kita tambahkan. Itu juga akan kita lihat juga. Kita akan akses di situ dosen pembimbingnya. Jadi kalau misalnya, wah saya kepengen ke Bu Brili misalnya. Ternyata Bu Brili masih punya tanggungan bimbingan yang cukup banyak nih di angkatan 2021, 2020, 2019. Cukup banyak nih bimbingannya. Oh, masih menyisakan 7 bimbingan Bu Brili di angkatan atas gitu. Ya, kita akan coba melihat itu. Kalau misalnya ternyata bimbingannya Bu Brili 7 itu sudah tinggal kelayakan semua, it's okay, nggak masalah. Tapi ternyata kalau 7 itu ternyata masih dalam bab 3 dan sebagainya yang perlu untuk lebih intens, nanti mungkin kita akan belokkan. Jadi kalian punya hak untuk memilih dosen pembimbing, tetapi prodi nanti juga punya kewenangan untuk memilihkan kalau pilihan pertama dan pilihan kedua itu kemudian tidak cocok atau memang bentrok dengan beban pembimbingan dari masing-masing dosen. Karena ada aturan ya di SNDikti juga dan dinilai di akreditasi juga, satu dosen itu dibatasi membimbing sekian dan sebagainya, itu ada. Jadi kita nanti akan coba untuk hitung bersama-sama dosen yang lain. Penentuannya seperti itu, tapi pilihannya sejak awal akan diberikan pada teman-teman. Jadi tolong untuk cermat dalam memilih. Kalau misalnya memang tidak tahu, bisa tanya ke saya atau tanya ke Pak Taufik atau tanya ke Pak Asmoro bagi yang penciptaan. Kalau yang ke pengkajian bisa tanya ke Bu Hening atau Pak Bas. Masih bales sih kok, masih bales sih WA. Santai. Sebelum ini ya, puncaknya di Idul Adha itu ya. Masih bales sih WA kok, masih bikin press release juga kok beliau, jadi aman. Walaupun di sana. Nah, itu nanti bisa ditanyakan atau ke saya atau ke PA masing-masing juga diperbolehkan. Kita semua sudah tahu kepakaran masing-masing seperti apa. Jadi nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Lalu next. Nah, ini indikator penilaian untuk sempro nanti. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka dan landasan teori,
lalu ada metode, ada bahasa dan tata tulis, ada penguasaan terhadap topik penelitian, dan ada presentasi. Presentasi ini itu diambil dari video presentasi yang teman-teman kirimkan nanti. Jadi di video nanti usahakan untuk tampil optimal, tidak plegak-pleguk dan tidak undulap-undulup koyo umbel. Jadi presentasi ya lakukan presentasi dengan baik dan benar. Itu nanti kelihatan ya teman-teman nanti semua. Lalu untuk range nilai di tiap poin itu 0 sampai dengan 4. Maksimal akan kita beri nilai 4 kalau itu baik. Mbak Utin bisa tolong di-share yang PDF, yang assessment. Ya, ini adalah form assessment yang akan kami gunakan untuk menilai teman-teman. Di situ ada poinnya. Kita fair-fairan aja, kita buka-bukaan aja ya. Nanti biar teman-teman juga tahu apa yang dinilai toh sebetulnya gitu. Nanti akan ada poin dan ada komentar dan saran. Jadi nanti setiap poin nanti akan kita berikan masukan, kita akan berikan komentar. Form ini hasilnya akan kita kumpulkan, lalu akan kita berikan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca masukannya apa, lalu kemudian nilainya berapa. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, itu adalah indikator kriteria isi naskahnya. Mahasiswa mampu menyusun suatu latar belakang yang diangkatnya suatu permasalahan dalam penelitian dengan benar. Itu kita akan nilai. Kalau misalnya nilainya nggak maksimal, kita akan beri masukan. Oh, ternyata kurang ini, kurang ini, kurang itu. Nomor dua, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan gagasan penciptaan berdasarkan latar belakang yang dibuatnya dengan benar. Itu juga nanti posisinya akan kita nilai juga. Masing-masing punya poin 0 sampai 4, lalu ada komentar dan syaratnya. Kalau sudah 4, mungkin tidak perlu diberi komentar, ya tidak akan kita beri komentar. Lalu kemudian ada 5 poin di pendahuluan, baru kemudian ke tinjauan pustaka dan landasan teorinya, mahasiswa mampu bla 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 bla, itu juga akan kita beri nilai. Lalu kemudian sampai ke metode sama juga ada poin-poinnya. Nanti akan saya share juga, teman-teman bisa mempelajari itu, pastikan sesuai, pastikan ada dengan apa yang ada di indikator penilaian tadi. Lalu bahasa dan tata tulis, teman-teman juga perlu berhati-hati membedakan kata depan dan kata bla 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 ketika menulis di plus tempat dengan di plus keterangan itu bagaimana. Penelitian itu juga nanti bisa dibaca sendiri. Next. Nah, lalu 14 juga, lalu presentasi. Masa mampu mempresentasikan proposal skrip. Nah, itu. Lalu kemudian di bawah, paling bawah itu nanti akan ada masukan dan saran yang secara umum ya, teman-teman nanti bisa melihat. Nah, itu ada bawah itu ada bagian dinyatakan lulus atau tidak lulus dalam seminar ini. Nah, ini teman-teman bisa jadi tidak lulus karena nilainya di bawah rata-rata atau di bawah batas tuntas ya. Kalau kemudian tidak lulus bagaimana ya? Berarti teman-teman harus membuat ulang proposalnya. Nah, nilainya sama sih. Nanti kita akan ada perhitungan nilai. Ketika dapat nilai 4 itu perbaikan proposal ringan ya teman-teman ya. Itu walaupun nilaimu 4 itu tetap ada revisinya. Jadi jangan takut. Jangan takut revisi karena nilaimu 4 itu juga ada revisinya kok. Karena memang kami dibayar untuk mencari kesalahan kalian dan memberikan revisi. Jadi memang buat papat pun tetap ono revisi nih. Jadi jangan khawatir. Kadang wah takut Pak nanti dapat revisi, Om. Pasti dapat revisi. Itu seperti kiamat, teman-teman. Revisi itu adalah keniscayaan. Lalu kemudian nanti dari range
3,75 sampai dengan 2,75 itu nanti perbaikan proposal sedang. Dari range-nya kan A min sampai dengan B min ya. Lalu kemudian 2,5 sampai dengan 1,5 itu perbaikan proposal berat. Jadi berarti berat itu banyak yang harus direvisi. Lalu ketika sudah menyentuh nilai D, maka harus mengulang seminar proposal. Jadi kalau sampai ada yang kemudian apa namanya mendapatkan nilai D, mengulang proposal itu, maka teman-teman harus mengulang ya. Nanti kita akan carikan jadwal selanjutnya untuk bisa melakukan sidang ulang proposalnya. Bisa jadi terbuka nanti. Sempat mendengar di beberapa konsultasi dengan Pak Taufik tadi, itu yang ada latar belakang belum selesai itu ya wes turwo gasik. Saya nggak tahu caranya, tapi semoga bisa mengejar timeline yang nanti akan kami buat. Next, ke PPT lagi berarti, Pak Udin. Ya, next. Itu ya, tadi itu. Nah, ini range nilai yang tadi sudah dijelaskan di PDF. Intinya tetap semangat aja. Jangan takut dulu. Jangan malu-malu, jangan takut, jangan khawatir. Intinya tetap akan ada revisi, teman-teman. Ya, nanti segera disesuaikan. Nah, next. Ini timelinenya, teman-teman. Sosialisasi sempronya kan hari ini ya, tanggal 2 Juni. Kita mencoba untuk deadline pengumpulan proposalnya di tanggal 13 Juni 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. 13 Juni jam 3 sore. Lalu nanti penilaian proposalnya akan kita lakukan dari tanggal 16 sampai dengan 20 Juni 2025. Loh Pak, itu ada tanggal 14, 15. Itu ngapa kok nggak sekalian dipepet aja ke tanggal 16? Ya Mbah Demu kiper lah. Kan tanggal 13 itu kan posisinya baru deadline ya. Lalu kemudian kan saya perlu waktu untuk memplotting pengujinya siapa dan sebagainya. Jadi saya perlu waktu di tanggal 14 sampai dengan 15 itu untuk memplotting tim penguji untuk proposal kalian. Jadi tanggal 16 sudah langsung proses penilaian sampai tanggal 20 Juni. Pak, kok lama sekali penilaiannya? Karena satu dosen bisa jadi dia akan mereview sampai 11 sampai 15 proposal. Perlu apa ya? Perlu satu hal yang cukup intens dan waktu yang cukup panjang juga. Karena kan posisinya nggak mungkin bisa satu hari 15 itu selesai. Perlu memberikan masukan, perlu membaca satu persatu proposal dengan baik dan benar. Sehingga kita perlu waktu sekitar ya 5 hari kerja untuk bisa menyelesaikan penilaian proposal. Baru nanti yudisium itu tanggal 23. Berarti nilai itu setelah tanggal 20 akan dikumpulkan ke Kaprodi. Kaprodi akan sedikit mengolah, lalu kemudian akan kami berikan ke pengampu mata kuliah metodologi penciptaan dan metodologi pengkajian untuk dimasukkan nilainya ke siama masing-masing, sehingga ketika yudisium itu teman-teman sudah bisa melihat nilainya mata kuliah metopen pengkajian dan metopen penciptaan itu berapa gitu sehabis sempro. Lalu kemudian pengumuman dosen pembimbing itu nanti di tanggal 25 Juni 2025. Lalu pembagian hasil itu maksudnya kita akan mengirimkan hasil penilaian masing-masing
penguji ke kalian itu di tanggal 26 Juni 2025. Lalu nanti di Agustus akan ada kelas matrikulasi terkait dengan pengayaan, pengumpulan data, dan evaluasi. Di Agustus itu. Kita masih belum tahu kapan pastinya, tapi kita pastikan di Agustus itu akan ada matrikulasi. Jadi mungkin teman-teman nanti untuk angkatan 2022 itu akan masuk lebih dulu dibandingkan dengan angkatan yang lain. Metode kelasnya juga masih belum tahu apakah akan daring atau akan luring, tetapi yang jelas Agustus itu teman-teman sebelum masuk ke seminar, teman-teman akan kita berikan kelas pengayaan terkait dengan pengumpulan data sampai dengan evaluasi hasil di Agustus. Baru nanti kayaknya September awal ya teman-teman baru masuk ke semester ganjil, masuk ke mata kuliah seminar. Sama dengan yang sekarang, seminar itu kan nanti teman-teman akan bebarengan dengan KKP. Maka seminar nanti sepertinya juga akan full online, sehingga teman-teman yang KKP bisa mengikuti dan wajib mengikuti. Karena mata kuliah seminar nanti luarannya adalah preview progress bab 3. Jadi semester 7 nanti teman-teman kami minta untuk menyelesaikan bab 3 dan dipreviewkan serentak. Yang tahun lalu sih previewnya luring ya. Jadi benar-benar datang ke kampus, lalu teman-teman presentasi. Dan presentasinya panel. Nah, itu nanti teman-teman akan seperti itu. Jadi tolong di semester 6 ini untuk proposal teman-teman benar-benar mulai untuk sudah serius dengan sisa waktu yang ada. Syukur-syukur kalau sudah hampir selesai, tadi juga saya sudah mendengar beberapa mahasiswa yang sudah lancar, sudah dengan mitra sudah oke, sudah siap untuk difinalisasi, itu oke. Tapi ada beberapa tadi yang latar belakang baru mau nulis gitu kan, maksudnya itu siap-siap itu isinya, siap-siap menghadap Tuhan itu nanti. Begitu ya teman-teman untuk timeline dan terkait dengan seminar proposal. Jadi jangan ada yang kaget loh ya, ini sudah kesepakatan, sudah diomongke dari dulu ya, dari awal teman-teman masuk ke semester 6 itu sudah saya kumpulkan pada waktu itu, saya sudah kasih tahu bocorannya bahwa di akhir semester 6 itu pasti akan ada sempro. Jadi seharusnya teman-teman sudah tidak terkejut terkait dengan hal ini, dan semoga nanti ketika sempro teman-teman sudah siap. Seperti itu teman-teman. Next ada lagi nggak, Tin? Oke, nggak ada. Saatnya tanya jawab. Teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak, Pak, tanya. Aku Pak. dulu, woi. Aku dulu. Ya wes. Maju Ini galak siapa nih? Putin toh. ini soalnya banyak yang nanya juga PCE. Ini tanggal 13 itu berarti PPT sama video sama proposal. Semuanya apa cuman Ya, proposalnya? enggak semua. Semangat. Karena itu kan di Google Form. Google Formnya nanti posisinya ya requirement-nya adalah mengisi semuanya. PDF laporannya, PDF PPT-nya, lalu Turnitin-nya, sampai dengan video presentasinya. Terus kalian Pak, teknis videonya gimana? Apakah ada kayak format atau gimana-gimananya itu? Nah, apa itu Pak? Enggak sih, sebenarnya intinya adalah ada PPT kalian ditampilkan kan presentasi. Berarti nampilinnya pakai laptop gitu Pak, diliatin ke kamera gitu. Waduh, nggak tahu ya, kalian sudah dapat mata kuliah ini belum sih? Videografi. Pakai desktop record dulu. Ya, bisa. Filmora. Betul, itu juga bisa. Yang penting PPT-nya kelihatan, dirimu juga kelihatan. Oke. Jadi tidak kemudian kamu nyuting tembok yang mbok tembak pakai proyektor gitu terus kamu ngomong itu enggak. Ya kamu kelihatan mempresentasikan.
Begitu teman-teman. Itu nanti akan kita nilai juga. Kalau presentasi berarti amet ya, pakai amet bawahan hitam, atasan putih. Berdiri Pak berarti Pak, nggak duduk. Apanya? Presentasi deh. Kelihatan semuanya berarti. Satu badan full. Ya kalau mau kelihatan semuanya berarti ya pakai hitam bawahnya. Tapi kalau misalnya kamu ya udahlah setengah badan aja ya monggo nggak masalah. Tapi nggak masalah Pak kalau nggak kelihatan semuanya. Ya nggak masalah. Paling nggak tapi Oke. posisinya ekspresi wajahmu itu kelihatan gitu loh. Ya oke Pak. Mbok zoom ning lambemu tok, buset. Ya ora lah Pak. Nah, sapa ngerti kowe kok. Pak, Kafka nanya videonya boleh cut nggak apa one take? Aku sih prefer one take daripada cut. Oke. Alah, itu cuma berapa menit dulu. Kalian presentasi itu 15 menit itu udah termasuk lama banget loh teman-teman ketika hanya proposal ya. Paling 10 menit nggak nyampe itu. Masuk 10 menit aja kudu di cut-cut sih. One take selesai lah. Lulusan Malaysia kok cut-cut. Pak. Jadi nggak jadi Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan ini. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana kemudian laporan proposal teman-teman itu sudah fix ya. Ya, saya berharapnya sih sudah banyak yang sudah fix ya, karena saya lihat beberapa kali yang pengkajian juga sudah banyak yang konsultasi dengan apa namanya Bu Hening, sudah banyak juga, walaupun ya yang pengajian cuma berapa orang ya, tapi saya lihat beberapa sudah sering untuk datang ke kampus konsultasi dengan Bu Hening, saya rasa sudah cukup oke. Lalu kemudian tadi juga sudah sekilas saya melihat dari review Pak Taufik tadi juga beberapa sudah oke, tinggal digasin. Nah ini ada sisa waktu beberapa hari ini untuk bisa menyelesaikan apa yang belum selesai bagi yang belum selesai. Semoga bisa. Tadi sopo toh sing latar belakangnya 2 hari 3 hari selesai tadi. Baru mau nulis tadi sinten nggih Pak Taufik ya? Lupain tadi siapa ya? Romo Yes ya. Nah, Romo. Yes. Romo Diosesan, Paroki Ganjuran Yogyakarta, kamu disekolahkan oleh Serikat Jesuit, jangan macam-macam ya, intinya harus. Sama violin harus ngejar banyak ini karena mitranya ganti. Waduh, ganti mitra. Ya, Pak Violin, semangat. Selain memikirkan acara ACT, kamu juga harus memikirkan masa depanmu di ini. Karena apa udah last minute mitranya ganti jadi agak harus ngebut. Ya, berarti harus ngebut ini. Iya, berarti 2 yang kenotis ya, Mbak Violin karena ganti mitra. Semoga bisa segera mengejar. Lalu kemudian Romo Dias itu juga harus segera mengejar Romo. Ini jangan mengandalkan mujizat dulu, Romo ini perlu kerja keras. Kerja fisik. Nah, gini tuh. Nek kamu nggak kerja keras, bahkan Tuhan Yesus juga akan berpaling darimu. Sudah berpaling gitu ya Pak. Oh. Yo, amin, tak amini, modeling gue. Waduh. Ya itu nanti bisa dikejar ya teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ada yang nitip pertanyaan lagi. Ini Apakah kelasnya memang difabilitas tuna suara semua dong.
apakah memungkinkan deadline-nya terutama untuk video itu diundur, bertanya dengan nada memohon. Oke, saya juga akan menjawab dengan nada penuh kasih sayang. Enggak. Itu sudah fix ya teman-teman ya. Saya rasa bikin videonya tidak rumit sih seharusnya. Jadi silahkan dinikmati. Saya nggak minta yang full editing ya, tidak ada editing, tidak ada tidak ada proses untuk jedak-jeduk dan sebagainya. Jadi saya minta videonya polosan, maksudnya suaranya suara kalian presentasi dan sebagainya. Bikin proposalnya rumit, kemana saja Anda selama mata kuliah ini? Supeng Pak Taufik, dia ngomong gitu. Kok Sultan? Baiklah. Nah itu nanti dilakukan ya. Faila Sufa, panggilannya Supeng Pak Taufik, jangan panggil dia Faila, kupingnya gatel nanti. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Lewat Utin atau lewat siapa? Monggo, serah. Pak mau tanya Pak, ke Pak Taufik juga sama ke Pak Asmoro mungkin Pak. Selama konsultasi itu kita diizinkan cek nggak Pak? Proofread nggak Pak? Apa cuman tanya? Proofread ya ini kan kita dalam konsultasi kalau apalagi yang online gini kan kita selalu proofread ya. Kalau biasanya kita konsul kan juga kita buka-bukaan file ya. Oke Pak, siap. Jadi mungkin nggak cuman soal konten, soal bahkan kalau itu diupload di spreadsheet ini kan bahkan ejaan itu suka saya notice itunya. Ada ejaan yang salah gitu-gitu kan otomatis juga nggak cuman konten tapi juga tata tulis seperti itu. Siap Pak, makasih. Tadi siapa tahu ini William toh? Iya. Nah, biasanya kan kalau ketemu saya sore gitu kan Anda buka file, saya buka file yang sama gitu kan terus kita ngobrol. Kalau ketemu ya Pak ya, berarti yang belum pernah ketemu Pak Taufik. Nah, ketemu Pak, saya ketemu Pak Taufik Pak. Cuman kayak boleh enggak kalau minta proofread gitu? Apa nggak boleh? Maksudnya kayak konsul tuh sistemnya di sini gimana kan? Kita belum dijelaskan dengan baik. wah Pak, parah Pak. Loh, serius aku mah. Yaudah, besok aku minta proofread Pak Taufik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu kalau videonya tadi Pak Randy kan jangan di-cut, maksudnya nggak usah diedit, nggak usah cut-to-cut. Itu biar juga teman-teman belajar present langsung Betul. flow-nya bisa langsung gitu karena kan juga mengatasi apa ya blank dan sebagainya itu kan belajar. Betul, belajar. Masa nanti waktu preview atau waktu kelayakan kalian presentasi juga di-cut-cut? Kan enggak. Sekali take toh. Jadi ini latihan, hitung-hitung latihan. Latihannya di rumah atau di kos, di syuting sendiri boleh, pakai tripod gitu, pakai handphone dan sebagainya, atau di syutingin temen juga boleh. Nah itu latihan sekalian. Latihan untuk ngomong secara langsung, flow-nya, alurnya, bagaimana kemudian mempresent dengan baik. Nanti akan kelihatan juga apakah teman-teman itu untuk presentasi itu dominan membaca atau memang sudah paham betul terkait dengan topik yang akan disampaikan.
PPT-nya juga nanti kan kita akan nilai juga, akan kelihatan tuh mana teman-teman yang memang kemudian membuat PowerPoint presentasi itu poin-poin penting, kemudian teman-teman kembangkan di presentasinya, atau kalian menuliskan semua hal yang kalian tulis di proposal itu sehingga teman-teman akan membaca. Nah, itu akan kelihatan juga. Jadi tolong itu dapat menjadi perhatian. Ini sebenarnya tidak mencoba untuk mempersulit teman-teman ya, cuman kita emang akhirnya tripnya seperti ini dari evaluasi kemarin-kemarin kegiatan seperti apa, dan kita lihat praktik baiknya yang seperti apa, baru kemudian kita sampaikan ke teman-teman. Salah satu yang memang menjadi PR kami itu adalah bagaimana membuat teman-teman itu bisa presentasi dengan baik, terutama di tone suara juga kan. Ada teman-teman yang memang secara alami sejak lahir itu memiliki suara yang hampir kemute ada. Nah, itu ya perlu latihan untuk bisa paling enggak suaranya volumenya ditambah ketika presentasi. Lalu bagaimana kemudian teman-teman menyatakan atau menyampaikan kasus kalian, menyampaikan topik kalian itu dengan baik, tidak gagap, secara lancar, itu juga menjadi nilai plus juga. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk dioptimalkan. Walaupun kemudian kami nggak minta, sekali lagi ya, kami tidak minta proses editingnya yang rumit, proses transisinya harus seperti ini, kami nggak minta. Yang penting adalah presentasinya kelihatan, wajah teman-teman kelihatan. Mau satu badan full juga dipersilahkan, mau setengah badan juga dipersilahkan. Begitu teman-teman. Untuk proposalnya ya tadi ya, intinya harusnya sudah mendekati fix. Jadi kita semua bisa segera melakukan sempro. Biar waktu teman-teman juga tidak terbuang. Kan selama ini kan posisinya adalah DKV lulusnya lama nih dan sebagainya. Kita coba untuk fast track gitu. Kita punya track yang cepat seperti ini, kita akan coba aplikasikan ke teman-teman semua. Syukur-syukur nanti ternyata angkatan 2022 50% lebih yang bisa tepat waktu, ini juga sangat menguntungkan bagi teman-teman. Seperti itu. Daripada lama-lama ya toh ngapain juga jadi donor bagi kampus gitu kan. Top up terus setiap tahun sampai dengan stagnan. Stagnan nanti sidangnya terbuka, ya kan memalukan. Jadi mending ini dijalani alurnya dengan cermat, tepat waktu, selesai. 4 tahun atau 4 tahun kurang teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan di level S1. Nah, baru kemudian yang mau bekerja ya bekerja, yang mau menikah menikah, yang mau S2 S2. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau nanya, untuk misal kalau pengumpulannya telat gitu, apa ada sanksi gitu Pak? Apa udah nggak menerima pengumpulan lagi? Soalnya mohon maaf, mungkin dari teman-teman sekalian mikirnya kan sidangnya offline gitu Pak, langsung, jadi nggak perlu nyiapin videonya. Jadi sampai tanggal 13 atau 15 yang dibilang Pak Taufik kan dimaksimalin buat ngebikin PPT sama proposalnya gitu Pak. Lalu terus videonya belum, kita menilainya dari mana? Ingat ada satu poin terkait dengan presentasi, bagaimana teman-teman mempresentasikan itu. Saya rasa nggak bisa ya. Jadi 13 harus sudah fix semua. Ya wes deh Pak. Terima Ya kasih. sanksinya apa? Ya sanksinya ya berarti nilainya bluk.
Lalu posisinya untuk deadline juga kita akan disiplin ya teman-teman ya. Karena intinya ya ini evaluasi lagi dari beberapa angkatan di atas gitu. Kami sudah merasa cukup muak dengan apa ya, suatu sikap di mana kemudian banyak teman-teman itu menyepelekan. Penyepelean ini yang kemudian akhirnya kayak enough is enough lah bagi kami. Jadi kita akan coba untuk disiplin dalam mengumpulkan berkas dan sebagainya. Jadi untuk tanggal 13 sampai dengan detik ini tidak ada toleransi jam 3 paling lambat 3 sore. Pak, Turnitinnya minimal berapa? Berapa Pak Taufik Turnitin untuk proposal Pak Taufik? Kalau standar skripsi kan 25 apa 30 ya? Amannya sih 25 ya. Ya, bisa 25. 25 ya, Maksimal Mas Yoga. 25% similarity. Kalau nanti sudah jadi laporan lengkap kan mungkin naik 30 nggak apa-apa, tapi proposal tuh 25 udah banyak. Ya, yeah. 25% ya teman-teman ya. Similaritasnya. Prodi masih punya Turnitin nggak sih Pak? Jadi Coba teman-teman ya Pak, nanti kita usahakan lagi ya posisi. kalau Prodi nggak bisa teman-teman berarti siap-siap ngeteng 5.000-an. Di perpus kayaknya bisa, Pak. Oh iya, di perpus kayaknya masih punya akun, bisa minta ke counternya itu perpus. Iya, coba ya. Saya lupa. Kemarin PKM itu kami juga kesulitan untuk Turnitin. Tapi ya coba nanti Prodi juga mengusahakan. Kalau misalnya bisa ya kita coba untuk mengadakan itu. Tapi bisa dicoba ke perpus dulu ya teman. Ya, kalau enggak nanti kita kontak Pak Ali. Biasanya sih ada. Oh iya. Pak Ali. Ada yang masih dibingungkan terkait dengan Sempro? Ya terutama buat yang masih baru sampai latar belakang gitu ya dikejar. Hanya untuk literatur review ya. Kemarin kan sudah disosialisasi tuh semua aplikasi bisa dipakai kayak Publish or Perish itu sangat sangat mudah untuk menelusuri pustaka hasil penelitian terkait tema yang teman-teman mau garap gitu. Publish or Perish itu kan efisien tuh buat literatur review. Terus masih ada konsensus. Ya walaupun tadi ininya ya, kadang kalau ChatGPT itu suka ngelantur. Tapi kalau jadi kalau publish or perish gitu enggak lah, karena dia kan langsung menelusuri tema terkait yang sudah publish tergantung teman-teman menelusurinya pakai database Scopus apa Google Scholar kan bisa diklik gitu. Jadi dimaksimalin aja aplikasi yang ada itu. Betul. Itu kalau benar pakai publish or perish, pakai konsensus tuh 2 hari juga kelar tuh proposal. Sebenarnya. Nah,
Dia sih ngopo, iki semester iki ngopo ora MBKM barang kok yo. Ya coba deh dalam 2 minggu ini dioptimalin tiap sore kalau mau ketemu ya silahkan. Kalau saya kan longgar kalau udah di atas jam 3. Ini sing pengkajian tuh jadinya berapa sih teman-teman? Berapa sih Yok? Tin yang pengkajian